Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cibodas. Sore ini kami masih berada di kawasan pendidikan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Di sore ini kami mendapatkan atau menemukan seorang pria berusia senja yang masih menjadi tukang servis payung keliling. Berdasarkan keterangan yang didapat, pria berusia senja ini bernama Muhammad Supardi, berusia 83 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Namun seperti apa kisah perjalanan hidup seorang kakek ini yang di tengah modernisasi ini masih menjadi tukang servis keliling. Pak, udah lama Pak mangkal di sini Pak? Udah lama mangkal? Oh, nggak mangkal. Baru aja Istirahat ya Pak ya. Pak, biasanya servis payungnya keliling kemana saja Pak? ke Paramon, Parakan Muncang. ya, kadang-kadang ke Gunung Kasur, nyampe Gunung Kasur, dan di Cijapati pertama kan Iya. Jalan Garut lah. Kalau Bapak rumah di mana Pak? Rumahnya di Tanjung Sari, Tanjung Sari, desa mana Pak? Desa Gunung Manik. Gunung Manik. Pak, Bapak udah berapa lama Pak? Sejak kapan mulai menjadi tukang servis payung Pak? Sudah sekitar tahun 60. Tahun 60. Kurang lebih tahun 60. Kalau biaya servisnya berapa Pak? Paling lah kalau yang biasa-biasa 10.000 dapat. Kalau yang rusaknya parah 12.000. 200.000. Tapi setiap hari selalu ada Pak yang Ya, nyervis Pak ya? ya kadang ada, kadang nggak ada. Kan rusak semua. Kalau hari musim hujan, Dan ya ada aja. Pak, kalau setiap hari Bapak suka dapat uang berapa Pak? Paling yang nggak tentu. Paling ada 20-30. Paling rame itu Pak? Ya lumayan aja itu buat makannya kan. Oh. Bapak tinggal masih sama istri Pak? Iya, masih di rumah. Anak atau Ya, anaknya 3. tinggal di rumah Bapak Pak? Ya, yang belum kawin 2 lagi, 3 lagi lah. Pak, kalau sehari dapat 30.000 Pak, itu cukup untuk membiayai keluarga Pak? Ya, satu aja. Kalau besar juga dibesarin bisa. Kalau dikecil bisa saja. Yeah. Paling lah 1 liter, 1,5 kg. Ya. Misalnya makan dengan nasi, nggak apa-apa lah, sambal asin. Ya kalau nggak dapat uang besar, ya kalau dapat uang besar ya mungkin dibesarin lagi. Kadang-kadang ya asin, nambah lagi beratnya. Kalau anak udah pada kerja Pak? Belum. Kalau yang 3 mah belum. Oh, semua anak ada berapa? 8. 8. Tiga orang lagi belum nikah. Kan, 3 lagi lah, kan. Yang paling kecil usia berapa Pak? Masih SMP. SMP. Tapi masih sekolah Pak? Ya masih sekolah. Pak, ini kan Bapak usia udah 83 tahun ya Pak. Ini kenapa masih bersemangat menjadi tukang servis payung Pak? Nah itulah kehidupan, masa ada depan. Bagaimana lah kalau yang lainnya nggak apa tuh, jadi nggak ada yang kerja. Tapi yang mengerjakan ini aja. Berarti udah sekitar 60 tahun ya Pak jadi tukang servis. Nah, itu awalnya gimana Pak? Bisa Awalnya, jadi tukang servis payung? Dulu saya buka bengkel. Awalnya ibu tiri saya payungnya rusak. Nah itu aja. Jadi nggak ada yang ngelatih ya, Bapak Nggak ada. punya keahlian nyervis payung, Pak?
Terusnya ya gimana payung ini dapat gimana, payung gimana gitu, cara bongkar pasangnya. Kalinya kadang-kadang kalau dulu sama kawat beton, kalau sekarang kan lain. Pak paling jauh keliling kemana saja Pak? Keliling aja kota Bandung, keliling. Oh nyampe ke Bandung Pak. Lebak, nyampe sampai gunung ini nyampe Pak, pernah saya di Gunung Kasur sana, di Sidapati ke sana ke atas nyampe Ya. Betutong, Banjaran, Dayakolot, itu mana aja keliling. Jadi tiap hari pulang ke rumah Pak? Iya tiap hari. Kadang-kadang Pak sempet nggak Pak kalau pas keliling seharian Bapak nggak dapat uang sama sekali Pak? belum pernah. Ada aja lah sedikit Pak. Jadi 10-15 ribu mah ada aja. Kadang-kadang ada yang ngasih. Iya. Ada yang ngasih. Kalau nggak dapat payung, ada yang ngasih uang. Kadang-kadang 1.000, yang 5.000, yang 2.000 juga ada. Suka nggak diambil aja. Oh, iya. Asal jangan minta aja Pak ya. Nggak minta ya. Nggak mau saya minta. Kalau bilangnya Ustadz itu alhamdulillah medalika. Saya bilang minta nggak mau. Kalau makan sehari-hari Pak di mana Pak? Kadang-kadang tadi juga pagi ada yang ngasih. Oh. Ada yang ngasih untuk anak-anak sekolah. Ada ngasih. Kalau di sana ada yang ngasih, dibawa aja buat anak nanti. Oh, coba lihat Pak. Oh tadi ada yang ngasih nasi Ada. tuh. Ini yang satu yang ngasih. Oh, Ini juga yang ngasih gitu dia bawa aja yang lewat semua ngasih nanti ya. buat anak. Kalau anak saya nggak makan kemana? Dia saya nggak makan daripada anak saya nggak makan. Yeah. Dari rumah nggak makan, anak saya udah makan. Saya mah nggak makan. Itu kenapa nggak dimakan sama Bapak? Tapi buat anak mah. Buat anak. Saya di rumah. Kalau ibu di rumah sehat Pak? Enggak mau kerja Pak. Ibu sehat? Alhamdulillah. Istri? Ya alhamdulillah. Ya. Pak, pengalaman Bapak nih selama menjadi tukang servis Pak, keliling ya Pak ya, pernah nggak ada orang yang memalak ke Bapak atau menghina? Enggak ada Pak. Nggak pernah ya Pak? Kan itu sopan-sopan kan. Baik-baik ya Pak ya. Gimana orangnya lah, gimana siapanya kepada orang lain kan. Kalau orang lain ya menghina itu jelek kan. Kalau siapa misalnya orang lain jelek. Ya. Nah itu aja Pak. Pak, kenapa Pak nggak memilih pekerjaan yang lain Pak? Bapak masih bertahan menjadi tukang servis payung Pak? Bukan begitu Pak. Misalnya kan kalau kerja yang lain nggak nyampe lah semudah itu Pak. Berat. Kalau yang apa tuh campur gimana? Tenaga udah, stamina udah berkurang ya Pak ya? Ya kan stamina udah masih kurang. Pak, kalau biasanya payung itu kerusakannya apa saja Pak? Bagian mananya Pak? Tusuknya Pak. Hah? Kadang tiangnya potong, nah ini kan ada bentuknya. Ah, Nah, kadang-kadang potong lagi ini, kadang-kadang rusak ininya. Nah ini kan rusak. ya. Kan ini dibuang, nanti ganti yang baru. Seperti ini ada di alat. Banyak kan. Kadang-kadang nggak ada ininya. Terus ganti ini sama ini. Satu. Keduanya kalau rusak begini, yang ininya kadang-kadang koplo. Oh, berarti di kaniba ya Pak ya? Iya ada juga, semua ada. Kadang-kadang nggak ada terusnya gitu ya. Ini ada di saya terus. Ah. Nah itu semua ada. Komplit. Kalau servis kadang-kadang kan kebanyakannya koploknya di sini. Ini nah seperti ini nih. Ini
nggak ada kan 2 tali. Ya. Nah, ini Pak, yang ini ada 2 tali. Ini 2 tali. 2 tali ke bawah ini otomatis kan. Payung jepret langsung. Pak, kalau pulang Pak suka jam berapa Pak? Akan tuh kalau pulang ke rumah mau Paling malam jam berapa? paling malam jam 9 lah. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Nah, ini udah sore Bapak udah dapat uang berapa? Kalau servis nggak ada. Oh, nggak ada. Ada yang lihat ini. Sepi berarti ya Pak hari ini Pak? Nah, ini alhamdulillah. Cuman ada yang ngasih makan ya. Ya masih makan aja. Pak, kalau pas pulang ke rumah terus Bapak nggak bawa uang, istri suka ngomel nggak Pak? Enggak. Enggak, itu saya emang enggak ngomel. Biarpun muda juga, masih muda kan? Oh, masih muda, usia berapa? Masih muda ya, usianya kali 50. Atau dapat ABG ya si abah tanya? Iya, masih dapat baru gitu. Masih perawan. Oh, Masih perawan. nggak pernah ngomel ya Pak ya? Ya, nggak pernah ngomel. Kalau ada yang dikasih terima, kalau minta juga enggak Pak. Saya nggak minta. Paling bilang saya punya beras nggak? Nggak ada, masih. Kalau ada uang, kalau nggak ada, ngajak aja lah, nanti sore bayar. Nggak pernah minta jalan-jalan ke mall gitu Pak? Wah, kenceng, Pak. Kenapa nggak diajak ke mall Pak? Jalan-jalan Pak? Ya Pak, Kan di sini ada mall Pak? ya. Kalau kamu itu kan harus punya uang, Pak. Kalau udah daripada kamu, di sana aja beli beras. Beli beras lah, makan di rumah. Nah, makan biar makan asin juga, kan alhamdulillah gitu Pak. Ya. Alhamdulillah. Asin, lalap, sambal, alhamdulillah. Kalau modal makan bapak begini mah udah tua lah. Gimana makan daging juga sama. Pakai tempe sama gitu. Nggak ada. Tinggal sehat ya Pak Muhammad ya Pak. Oh nah tuh Pak, atur nuhun Pak, udah ngobrol-ngobrol Pak. Sami-sami. Baik si Bundes, baru saja kami berbincang-bincang dengan Muhammad Supardi, pria berusia senja ini menjadi tukang payung keliling yang menawarkan keahliannya untuk memperbaiki payung-payung yang rusak. Baik, selamat sore. Kiki Andriana melaporkan dari Jatinangor, Kabupaten Sumedang.